Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, buat kalian yang lagi di rumah aja, gimana nih? Semoga kalian sehat terus ya. Sekarang kita mau mulai ibadahnya, dipersiapkan dulu Alkitab dan persembahannya. Sebelum memulai ibadah, adik-adik dipersilahkan mengambil saat teduhnya masing-masing. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan menyanyi dari Gita Bakti 12, baitnya yang pertama dan yang kedua. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratnya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Sekarang sebelum memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan setiap harinya ya Tuhan. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami akan memulai ibadah kami di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk berdiri lagi. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur 16 ayat 1 sampai dengan 10. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliputi aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya,
Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 407, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Udah lama ya kakak nggak menyapa adik-adik secara langsung di IHMPT. Tapi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada akhirnya ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna boleh diadakan kembali walaupun melalui metode daring atau online. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita membaca, menggali, dan belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita siapin dulu yuk bahan bacaan kita pada minggu hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Kakak ulangi lagi ya, dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Udah dapat adik-adik? Kalau udah, yuk kita biarkan Alkitabnya terbuka. Kita mau berdoa dulu, mohon pimpinan dan bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapak untuk kesempatan yang indah kami boleh bersekutu bersama lagi ya Tuhan di IHMPT. Bapak, pada kesempatan kali ini kami mau kembali ya Tuhan menggali, kami mau kembali lagi ya Tuhan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kiranya Kau mau turun ke dalam hati masing-masing kami ya Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kiranya Engkau boleh memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian ya Tuhan, dan memberikan kami kejelasan tentang firman yang akan kami baca pada hari ini ya Bapak. Sehingga kiranya kami bukan hanya membaca, tapi kami boleh mengerti tentang maksud dari firman-Mu ini, serta kami juga boleh mengerti apa yang ingin Kau katakan kepada kami pada hari ini. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk hamba di tempat ini ya Bapa. Kiranya hikmat yang berasal daripada-Mu saja mau memberkati hamba ya Tuhan dalam memberitakan firman-Mu. Sehingga kiranya bukan hamba ya Tuhan yang berkata-kata, tapi biarlah kiranya ya Tuhan Engkau saja yang mau memakai hamba ya Tuhan untuk menyampaikan apa yang ingin Kau sampaikan kepada adik-adik ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak Roh Kudus. Waktu kami ini mau kami serahkan,
Hanya ke dalam tangan-Mu saja yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak akan membacakan firman hari ini. Nah, sambil kakak membaca, adik-adik ikut membaca dalam hati juga ya, sambil coba dipahami maksud dari firman ini. Jadi jangan cuma sekedar dibaca aja ya. Adik-adik, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hakim-Hakim 2 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-16. Orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, adik-adik, pembacaan firman kita hari ini dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16 menceritakan kondisi setelah umat Israel tiba di tanah perjanjian. Diceritakan bahwa umat Israel mengalami jatuh bangun dalam kesalahan dan dosa yang mereka perbuat kepada Tuhan. Diceritakan di sini bahwa mereka berbuat kesalahan, lalu mereka mencari pengampunan, meminta belas kasihan kepada Tuhan, lalu diberikan pengampunan oleh Tuhan, lalu mereka jatuh lagi ke dalam dosa, jatuh dalam kesalahan lagi, meminta lagi belas kasihan Tuhan, ditolong sama Tuhan, setelah itu jatuh lagi ke dalam dosa, dan seterusnya seperti itu. Nah, adik-adik, setelah mereka tiba di Kanaan, adik-adik, ayo siapa yang memimpin umat Israel keluar dari Mesir dan tiba di tanah perjanjian? Musa? Bukan ya, yang memimpin umat Israel tiba di tanah Kanaan itu Yosua. Nah, adik-adik, setelah umat Israel ini tiba di tanah Kanaan, awalnya sih pada masanya Yosua, mereka masih hidup seturut dengan perintahnya Tuhan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya adik-adik? Setelah Yosua dan para angkatan tua atau para tua-tua umat Israel ini meninggal, yang terjadi adalah mereka berpaling dari Tuhan. Mereka meninggalkan cara hidup yang patuh pada Tuhan dan mereka malah menyembah allah-allah lain. Karena diceritakan di ayatnya yang ke-10 adik-adik, setelah seluruh angkatan tua dan Yosua meninggal, bangkitlah angkatan baru yang tidak mengenal Tuhan dan tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan besar dan perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah dilakukan oleh Tuhan
Allah nenek moyang mereka hingga di titik mereka bisa sampai di tanah Kanaan. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah tadi diceritakan angkatan baru itu lahir, di mana angkatan ini tidak mengenal Tuhan dan tidak tahu tentang apa yang sudah Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, dan akhirnya mereka menyembah Allah lain? Diceritakan adik-adik di ayatnya yang ke-14, murka Tuhan bangkit. Tuhan menyerahkan mereka ke tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh-musuh mereka di sekeliling mereka. Bahkan adik-adik, di ayatnya yang ke-15 diceritakan kalau misalnya setiap kali bangsa Israel ini maju untuk melawan musuh-musuh mereka, tangan Tuhan sendiri yang memukul mereka kalah, adik-adik. Nah, menarik adik-adik, di ayatnya yang ke-16 disebutkan, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, setelah itu barulah muncul hakim-hakim seperti yang dituliskan di hakim-hakim pasal yang berikutnya, seperti Otniel, Ehud, ada hakim perempuan pertama Deborah, ada Barak dan Gideon, ada Barak, Gideon, Tola, dan seterusnya sampai pada masanya Samuel. Nah, setelah itu adik-adik, kerajaan Israel berubah menjadi sebuah kerajaan dan akhirnya dipimpin oleh seorang raja. Nah, adik-adik, dari pembacaan firman kita kali ini, kira-kira apa yang bisa kita pelajarin selain kayaknya umat Israel tuh bandel banget gitu. Nah, kakak mau coba ajak adik-adik untuk merubah fokusnya dari umat Israel sekarang ke Tuhan ya. Bisa kita lihat adik-adik dari pembacaan hari ini, itu segimana besarnya kasih dan sayangnya Tuhan kepada umat Israel, umat pilihannya. Dimana kita bisa lihat adik-adik di pasal-pasal yang berikutnya ya, di cerita yang berikutnya, mau biarpun berkali-kali umat Israel berbalik meninggalkan Tuhan, tapi tangan Tuhan itu selalu terbuka menyambut umat Israel untuk kembali ke dalam kasih Tuhan yang gak berkesudahan itu. Nah, adik-adik, kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada umat Israel inilah yang juga ditunjukkan kepada kita adik-adik, karena kita ini disebut adalah umat pilihan Tuhan. Ah, Kak, masa sih aku umat pilihan Tuhan, tapi kan aku bukan orang Israel? Nah, menariknya adik-adik, yuk kita buka di Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-26 sampai 29. Kakak bacain ya. Nah, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Nah, jelas banget tuh adik-adik disebutkan di ayat yang terakhir kalau misalnya kita ini juga, kalau misalnya kita adalah milik Kristus, maka kita juga adalah keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada keturunan Abraham. Nah, masih kurang lagi adik-adik, kita coba buka lagi ya. Kita buka lagi dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang 9 dan 10. Kakak bacain lagi ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Nah, adik-adik, Tuhan juga segitu sayangnya kepada kita, sebagaimana Tuhan sayang kepada umat Israel, umat pilihannya. Sayangnya Tuhan kepada kita tuh setiap hari adik-adik, baik kita sadar maupun tidak kita nggak sadar. Nah, sekarang aja nih ya, kalau misalnya kita masih bisa bangun pagi ini, kita masih bisa nonton YouTube sekarang, kita masih bisa DM-an sama teman, kita bisa chatting, kita bisa ngobrol, ketawa sama teman, itu bukan karena kuat dan gagahnya kita loh adik-adik, tapi itu karena anugerah yang udah dikasih sama Tuhan kepada kita, yang gak layak ini gitu, yang dipilih sama Tuhan secara cuma-cuma dan gratis tanpa ada bintang kecil di atasnya, syarat dan ketentuan berlaku. Gak ada adik-adik.
Nah, karena itu juga adik-adik, udah sepatutnya kita tuh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan udah memilih kita yang bukan siapa-siapa ini untuk menjadi umat pilihannya gitu. Nah, kita udah bisa lihat adik-adik segitu besarnya kasih Tuhan, sayangnya Tuhan kepada kita umat-umat pilihannya. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah segimana besarnya kasih kita, sebagaimana besarnya sayangnya kita kepada Tuhan. Nah, hal lain yang bisa kita pelajari dari pembacaan firman kita hari ini adalah adik-adik, bahwa di dalam kasihnya Tuhan tuh nggak menginginkan kita binasa. Sebagaimana kita tahu upah dosa adalah maut ya adik-adik. Tuhan tuh tidak menginginkan kita ada di dalam maut itu adik-adik. Ini sama halnya dengan relasi kita sama orang tua nih misalnya adik-adik. Kalau adik-adik besok ada ujian nih, tapi bukannya belajar adik-adik malah nonton YouTube atau main game, pasti orang tua marah dong. Nah, tapi landasan atau alasan dari orang tua marah itu sebenarnya tuh bukan karena dia benci sama kita adik-adik, tapi karena orang tua sayang sama kita. Mereka nggak mau ngelihat kita gagal atau nilainya jelek sehingga kita harus belajar lagi untuk ikutan ujian remedial. Nah, seperti itu juga Tuhan kepada kita adik-adik. Terkadang emang Tuhan menegur kita, tapi bukan karena Tuhan itu benci sama kita dan pengen hal-hal buruk itu terjadi kepada kita adik-adik. Tapi sebaliknya itu karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi kalau misalnya kita melakukan hal yang buruk ini. Makanya Tuhan menegur kita untuk enggak lebih jauh lagi terjerumus di dalam itu adik-adik. Nah, sekarang Kak, buktinya gimana sih bisa kita lihat kalau misalnya kita tuh mengasihi Tuhan? Tadi kan kita bilang kita mengasihi Tuhan nih. Gimana aku bisa tahu kalau misalnya gimana kasih aku kepada Tuhan tuh bisa nampak dan kelihatan Kak? Gimana caranya? Nah, menarik adik-adik. Gini, sama halnya dengan relasi kita sama teman-teman kita nih. Kalau misalnya kita mengasihi misalnya teman kita, bestie nih, BFF, atau misalnya orang tua kita, nah apa yang kita lakukan? Pasti kita membangun relasi yang dekat dong sama mereka. Nggak mungkin kita bestie nih sama temen, misalnya teman sekolah kita, tapi kita nggak pernah chattingan, kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah ketemu sama orang itu. Nggak mungkin dong kita temenan yang kuat banget gitu sama dia, betul? Nah, hal itu juga sama dengan Tuhan adik-adik, dengan relasi kita dengan Tuhan. Nggak mungkin kita bisa menunjukkan kalau misalnya kita mengasihi Tuhan kalau misalnya kita nggak ngobrol kalau kita nggak ngobrol sama dia, kita nggak ketemu sama dia, kita nggak komunikasi sama dia. Itu nggak bisa, kita nggak bisa menunjukkan kalau misalnya kita mengasihi dia. Nah, gimana caranya kita ngobrol, gimana caranya kita ketemu sama Tuhan, gimana caranya kita komunikasi sama Tuhan? Ya caranya melalui doa, melalui baca Alkitab, melalui ikut dalam pertemuan-pertemuan ibadah adik-adik. Karena melalui doa, melalui membaca firman, kita tuh bisa berkomunikasi dua arah dengan Tuhan adik-adik. Dan melalui ibadah-ibadah juga, di dalam ibadah kita berdoa, di dalam ibadah kita membaca Alkitab, dan kita juga berjumpa dengan teman-teman kita seiman yang seperjuangan di muka bumi ini, di bumi ini, di mana kita bisa saling sharing, kita bisa saling menopang, kita bisa saling mendoakan dan saling mengingatkan tentang anugerah yang udah Tuhan berikan kepada kita ini adik-adik. Jadi penting juga untuk ikut dalam ibadah-ibadah sambil berdoa, sambil juga membaca Alkitab. Nah, jadi nih adik-adik, banyak yang udah kita pelajari dari pembacaan firman kita hari ini. Kesimpulannya, pertama, kita ini adalah umat pilihan Tuhan dan Tuhan sayang banget sama umat pilihannya ini. Yang kedua adalah caranya kita bisa menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan itu lewat doa, lewat baca Alkitab, dan lewat pertemuan atau persekutuan-persekutuan ibadah. Nah adik-adik, untuk menutup firman kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk karya anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami secara cuma-cuma ya Bapa. Kami sadar ya Bapa bahwa kami gak layak untuk menerima apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Tapi ya Tuhan, Engkau memilih kami ya Tuhan. Bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau sudah memilih kami ya Tuhan untuk menjadi umat pilihan-Mu ya Bapa.
Terima kasih banyak ya Tuhan, kami bersyukur akan hal itu ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, mohon bimbing kami ya Tuhan dalam apapun yang akan kami lakukan ya Tuhan, sepanjang minggu ke depan, sepanjang tahun ke depan, dan untuk selamanya ya Bapa. Tolong ingatkan kami senantiasa ya Bapa akan anugerah yang Kau berikan ini kepada kami ya Tuhan, sehingga kiranya Tuhan kami boleh selalu mengingat apa yang sudah Kau berikan kepada kami ini Tuhan, dan senantiasa bersyukur ya Bapa atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami ini ya Bapa. Tuhan, kami mau memasuki minggu yang baru ke depan ya Bapa. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Biarlah kiranya Tuhan Kau mau memberkati kami, memberikan kami hikmat ya Tuhan, sehingga kiranya kami boleh tetap bersyukur Tuhan dalam keadaan apapun ya Tuhan yang akan terjadi 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, dan selamanya ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kakak undang untuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 422, baitnya yang pertama dan yang kedua, Yesus berpesan dalam malam gelap. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya. Untuk hormat Tuhan bersinarlah. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kastri. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa untuk berkat yang melimpah ya Tuhan daripada-Mu ya Bapa. Kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan, beribadah bersama ya Tuhan, walaupun melalui metode online ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan Allah Bapa kami hadir ya Tuhan di hadapan tatamu ya Tuhan, membawa segenap permohonan kami ya Bapa. Kami mau berdoa ya Bapa, khususnya untuk kondisi kami di mana kami telah berada di tengah-tengah pandemi ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan untuk kondisi COVID-19 yang telah melanda dunia saat ini ya Bapa. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya berkat daripada-Mu saja ya Tuhan mau tercurah ya Tuhan atas dunia ini ya Bapa, atas kami masing-masing ya Tuhan, sehingga kiranya Bapa COVID-19 ini ya Tuhan boleh dengan cepat ya Tuhan teratasi, boleh cepat berlalu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk segala peneliti ya Bapa, segala dokter ya Tuhan, sehingga kiranya Tuhan mereka boleh Kau berikan hikmat ya Tuhan, berikan kemampuan sehingga mereka boleh segera ya Tuhan menemukan vaksin yang tepat untuk menangani virus COVID-19 ini ya Bapa. Kami mau terus berdoa Tuhan untuk para tenaga medis ya Tuhan. Kami bersyukur untuk mereka ya Bapa, berkati mereka dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, kemampuan yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan, untuk menangani para pasien COVID-19 ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk para pasien ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Kau saja memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka semangat, memberikan mereka kemampuan ya Bapa, untuk bisa melewati ya Tuhan, bisa memukul mati ya Tuhan virus yang ada dalam tubuh mereka itu ya Bapa.
Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk para pemerintah ya Tuhan, di tingkat eksekutif, legislatif Tuhan, dimanapun itu ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau memberikan mereka hikmat ya Tuhan, kebijaksanaan yang berasal daripada-Mu saja ya Tuhan, sehingga mereka boleh menciptakan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan Tuhan yang tepat sasaran ya Bapak, yang efektif ya Tuhan, sehingga boleh membawa kami ya Tuhan ke arah yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak, sebentar lagi kami akan memasuki era new normal ya Bapak. Lindungi kami ya Tuhan, tuntun kami ya Tuhan memasuki masa new normal itu ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk gereja kami ya Tuhan, GPIB Sejahtera ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, meskipun dalam masa pandemi ini ya Bapak, biarlah kiranya Tuhan Kau mau tetap menopang gereja kami ini ya Bapak, sehingga kami boleh tetap berdiri kokoh ya Bapak. Kami sebagai komunitas orang percaya Tuhan boleh tetap teguh ya Bapak dalam komunitas kami ini ya Bapak. Kami boleh saling mendoakan dan saling bertumbuh ya Tuhan. Mau berdoa ya Tuhan untuk para PHMJ, Majelis Diaken, pengurus Pelkat dan komisi ya Bapak, hingga pada jemaat ya Bapak. Berkati kami Tuhan dimanapun kami berada ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pembukaan gereja Tuhan, untuk ibadah di gedung gereja kembali ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau menyertai perencanaannya ya Bapak, berikan hikmat ya Bapak untuk setiap orang yang terlibat di dalamnya ya Bapak, sehingga kiranya Bapak itu boleh proses perencanaan ya Tuhan boleh berjalan lancar ya Tuhan, dan kami para jemaat Tuhan boleh kembali lagi ya Bapak beribadah di gedung gereja ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih banyak Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pelkat PT secara khusus ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, kiranya Kau memberkati masing-masing kami ya Bapak. Kami berdoa untuk adik-adik, berdoa untuk sekolah mereka ya Bapak, walaupun mereka di tengah walaupun mereka harus bersekolah ya Tuhan di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan melalui metode daring, tapi kiranya Tuhan biarlah Kau tetap memberikan mereka hikmat ya Tuhan. Kau tetap memberikan mereka kepintaran Tuhan, kecerdasan, sehingga kiranya ya Bapak situasi COVID-19 ini ya Bapak, dan perubahan-perubahan menuju new normal ini ya Tuhan tidak mengganggu mereka dalam masa studi mereka ya Bapak. Berkati juga ya Bapak mereka dalam pertumbuhan iman mereka ya Bapak. Biarlah kiranya walaupun kami harus terpisah jauh ya Bapak, Engkau yang mau tinggal di dalam hati kami masing-masing ya Tuhan, dan menuntun pertumbuhan iman kami masing-masing ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak layan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk para kakak layan ya Tuhan yang ada di Pelkat PT, yang hingga sampai saat ini ya Tuhan melayani Engkau ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk mereka dalam pekerjaan mereka ya Bapak, dalam keluarga mereka, dalam segala tanggung jawab mereka ya Tuhan, dimanapun itu ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, mungkin ada kakak yang terdampak oleh COVID ya Tuhan, baik dalam pekerjaannya ataupun tidak ya Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati mereka dimanapun mereka berada ya Bapak. Kiranya berkat-Mu melimpah atas mereka ya Tuhan, dan kiranya Tuhan Kau memberikan kesehatan, kekuatan ya Bapak, dan yang berkat yang melimpah daripada-Mu saja ya Bapak. Kekuatan Tuhan untuk melewati masa-masa ini ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Doa yang jauh dan sempurna ini ya Bapak kami mau alaskan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
kita akan masuk dalam persembahan. Sambil menyiapkan persembahannya, kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 80, baitnya yang pertama dan yang kedua, Mari Bawa Persembahan. Untuk persembahannya, adik-adik bisa digabungkan dengan orang tua, atau adik-adik bisa langsung berikan persembahannya ke gereja. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah menyerahkan sebagian dari berkat kami ya Tuhan melalui persembahan ini. Semoga persembahan ini bisa berguna untuk gereja, bangsa, dan negara kami ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan persembahan ini Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Warta PT Minggu ini yang pertama, ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna bakal rutin diadakan secara online dan videonya bakal diupload di channel YouTube GPB Setra Bandung. Yang kedua, pemenang kuis bakal diumumin minggu depan 12 Juli 2020. Yang ketiga, adik-adik tetap berdoa ya untuk COVID-19 ini. Tetap ikutin aturan dan protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Jaga kebersihan dan kesehatan. Sekian Warta PT, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, marilah kita pulang di dalam damai sejahtera Allah. Lakukanlah setiap bagian firman Allah yang saat ini kita dengar. Ia menempatkan kita di sini agar kita juga dapat menjadi berkat untuk kebaikan bersama. Mari kita berdiri dan kembali memuji Dia. Kita kidungkan Kidung Jemaat 256 ayatnya yang pertama dan yang kedua, kita satu di dalam Tuhan. Memuji
Puji-muji memenuhi semesta. Adik-adik, kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing. Kita akan menghadapi minggu yang baru, kegiatan-kegiatan yang baru ke depannya. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Kalau Bapa kami bertahan kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa untuk persekutuan yang indah ini ya Bapa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan firman itu bisa menjadi rema dalam hati kami masing-masing ya Bapa. Bisa kami ingat ya Tuhan, bisa kami laksanakan ya Bapa. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau memimpin kami ya Tuhan, mengingatkan kami senantiasa ya Bapa untuk bersyukur atas anugerah yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan secara cuma-cuma. Terima kasih banyak ya Bapa. Minggu ke depan ya Bapa, bulan ke depan, tahun ke depan ya Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami mau menyerahkan ya Tuhan, kami mau berserah penuh padamu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami dalam minggu berjalan nanti ya Tuhan, sehingga kiranya ya Bapa, kemanapun kami melangkah kami tidak takut dan kami tidak ragu-ragu ya Bapa, karena kami yakin percaya Tuhan Kau bersama-sama dengan kami ya Tuhan, menuntun kami kemanapun kami berjalan ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Kami mau menyerahkan kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja yang kudus ya Bapa. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.